Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litungdira qauman ma ungdira aba'uhum fahum ghafilun. Asyhadu an la ilaha illallah al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu bi dinil haqqi wa ahsanis su'un. Usalli wa usallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumina wa yaumikum wa yaumihim yub'asun. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama meneguhkan kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketakwaan yang ada ini ternodai oleh hal-hal yang sifatnya sementara dan akan mengalami sebuah hal yang fana atau kerusakan. Kita sebagai muslim dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita sempat lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita ini ada yang memang ahli bersedekah, tetapi dia tidak ahli tahajud. Ada pula di antara kita ini ada yang ahli puasa, tetapi dia tidak ahli berkhidmah kepada masyarakat. Ada pula di antara kita ini ada yang ahli mengajar, tetapi dia tidak ahli dalam bidang yang lain. Semuanya ini adalah kebaikan yang senantiasa harus kita langgengkan dan kita istiqomahkan dengan tujuan semua ini menjadi perlombaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya semua nanti akan diganjar dan diberi balasan oleh Allah yang lebih baik di yaumul mi'ad, yaitu hari pembalasan kita di hari yaumul kiamah nantinya. Kita sebagai muslim dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, ya'lamuna hayatan minad dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Sebagai mukmin itu tidak boleh bisanya hanya berpikir tentang yang kelihatan, menilai yang kelihatan saja. Artinya sebagai mukmin itu harus bisa menilai dan memikirkan akhiratnya pula. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Terhadap negeri akhirat lalai atau ghaflah. Ghaflah ini termasuk sifat yang tercela dalam kalangan Islam, karena ghaflah atau lalai ini merupakan kedustaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah setengah marah, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mengapa yang bisa kamu nilai? Mengapa yang bisa kamu pikirkan hanya kehidupan yang kelihatan di mata? Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tetapi hal yang pasti adanya cuma tertutup oleh mata-mata kita, karena ainul basirah kita ini banyak noda, itu kamu lalaikan, kamu lupakan. Maka dari itulah pada kesempatan ini mari kita sedikit demi sedikit mengikis kelalaian kita kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam gaib. Yang disebut dengan alam gaib itu alam pasti adanya, wajib adanya. Cuma saja
mata batin kita belum bisa menyampainya ke sana. Di antara sebab seseorang itu menjadi ghaflah atau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah keengganannya duduk di majelis ilmu, malas mendengarkan khutbah, malas mendengarkan pengajian-pengajian, malas mendatangi peringatan-peringatan dan lain seterusnya. Maka dari itu Abdullah ibnul Mubarak yang terkenal kealimannya, yang terkenal kesolihannya, yang terkenal zuhudnya, tidak bergantung kepada dunia ini, mengatakan, ajibtu liman lam yatlubul ilma. Aku heran kepada orang yang enggan duduk di majelis ilmi, enggan duduk mendengarkan khutbah, enggan duduk mendengarkan ceramah-ceramah, enggan duduk menghadiri pengajian-pengajian. Aku heran, kaifa tad'u nafsahu ila makrumah. Bagaimana dia itu bisa mengajak dirinya untuk melakukan sebuah ketaatan. Jadi Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama termasyhur, terkenal alimnya, terkenal zuhudnya, dia heran kalau ada seseorang yang enggan menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena dalam analisa beliau, bagaimana dia bisa merubah dirinya untuk menjadi figur-figur diri yang baik, diri yang lebih baik, diri yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara penyebab seseorang terhinggapi penyakit ghaflah. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari bertemu dengan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, waradu bil hayatid dunya watma'annu biha. Mereka itu puas dengan kehidupan dunia dan dia merasa tentram dengan keberadaannya. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lupa terhadap ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab lain dalam ayat ini orang itu terhinggapi penyakit ghaflah, yaitu terlalu merasa aman hidup di dunia ini dan terasa nyaman. Dia merasa puas dengan kehidupan dunia ini, padahal ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun umat ini agar senantiasa senang, hatinya ikhlas, hatinya lapang untuk menghadiri pengajian-pengajian, beliau bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, ditakdir oleh Allah yang mati menetapi husnul khatimah, yufaqihu fiddin. Beliau adalah orang yang hatinya lapang untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian, ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah dan lain seterusnya. Dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang itu akan semakin baik jika ilmunya itu bertambah. Tahu ilmu islahun nafsi, ilmu tentang bagaimana cara untuk memperbaiki diri, bagaimana ilmu cara untuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada perintah di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang belum kita ketahui, sehingga dengan duduk di majelis ilmi kita tahu, dan disitulah Allah mengirimkan hidayahnya dan kita mencoba melakukan ketaatan-ketaatan itu dengan keikhlasan dan ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Yasin, "Litungdira qaumam ma ungdira aba'uhum fahum ghafilun." Berilah kamu peringatan Muhammad kepada kaum, kepada sesamamu
yang dahulunya itu belum pernah diberikan peringatan tentang akhirat, tentang Allah, tentang kiamat, mereka itu lalai. Dari ayat ini memberikan penjelasan kepada kita di samping diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang baik, kita juga harus menciptakan suasana lingkungan yang baik. Jika ada orang-orang di sekeliling kita belum baik, itu tugas kitalah sama-sama untuk memperbaikinya. Itu tugas kitalah sama-sama untuk menasihatinya. Maka dari itu, litung diro qaumam ma ungdiro aba'uhum fahum ghafilun. Rasulullah dan umatnya ini sama-sama diberikan kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, menyeru yang baik dan mencegah yang mungkar, menjalankan yang baik dan meninggalkan yang mungkar, sehingga terciptalah suasana yang sama-sama menempuh jalan siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Khatib pada saat ini mengajak jamaah semuanya untuk berpikir, jika ada jalan yang lurus, itu tentu akan kita rasakan nyaman dan aman dan lebih dekat kepada keselamatan daripada jalan yang berliku-liku, jalan di tepi jurang. Bagaimana kita melewatinya? Perasaan takut, tidak nyaman dan tidak aman, di ambang bahaya itu menyertai kita. Ataukah aneh kita, ada jalan yang lurus, justru kita mencari jalan yang memutar? Tentu bagi kita yang sehat akal ini akan mencari jalan yang lurus, bisa kita rasakan aman, nyaman dan dekat dengan keselamatan, yaitu agama Islam, yaitu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada jalan yang liku-liku, di tepi jurang, di ambang mara bahaya, yaitu jalan-jalan dan bisikan nafsu serta setan. Ataukah kita mencari jalan yang memutar? Na'udzubillahi min dzalik. Sesungguhnya kita sebagai orang yang bersehat akal dan beriman ini pasti akan mencari jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kita, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Aku telah mengambil janji kepada kalian, sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan kamu sekali-kali mengikuti hawa nafsu. Jangan kamu sekali-kali mengikuti bisikan setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu, nafsu itu musuh nyata bagimu. Wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang aman, jalan yang nyaman, jalan yang menjamin sebuah keselamatan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, kita sebagai muslim hendaknya senantiasa berpegang teguh kepada jalan yang lurus ini, yaitu agama Islam, yaitu keimanan, yaitu ketakwaan, sehingga kita jika menempuh semua itu, maka kita akan mendapatkan sebuah keselamatan dan sampai tujuan, yakni sebuah hayatud dunya wal akhirah ma'as sa'adah ma'as salamah fid dunyahum wa ukhrahum. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin al aminin al muwaffiqin al muhtadin al muslimin as-salimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد يا أهل جمعة رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا الله أصلح أمر المسلمين وأصلح من في صلاحهم صلاح المسلمين وأهلك من في هلاكهم صلاح المسلمين اللهم يا الله بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا وتقبل دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله انصر إسلام المسلمين وأهلك الكفرة والظالمين والفاسقين والمشركين والكافرين إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يا الله يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أكبر ثم أقيموا الصلاة